kemudian saya akan menyampaikan hasil PPT saya, yaitu mata kuliah pengolahan budidaya. Latar belakang. Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di air payau. Hutan ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, mangrove adalah tanaman pepohonan atau komunitas tanaman yang hidup di antara laut dan daratan yang digunakan oleh pasang surut. Fungsi mangrove. Ekosistem mangrove memberikan banyak manfaat baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Manfaat mangrove. Beberapa manfaat tidak langsung sebagai konsumsi manusia antara lain. Yang pertama, menumbuhkan pulau dan menstabilkan pantai. Yang kedua, berendam gelombang dan angin. Pengaruh negatif. Budidaya udang intensif sekarang ini bisa ditanggulangi dengan adanya pembuangan air minimal tanpa membuang air atau resirkulasi tertutup. Saat ini, laju hilangnya hutan mangrove mulai menurun. Sebagai tanda adanya upaya perlindungan konservasi hutan mangrove dan masyarakat mulai tumbuh kesadaran akan pentingnya hutan mangrove. Kesadaran akan lingkungan ini juga sampai hingga konsumen. Konsumen saat ini mulai sadar, terutama konsumen dari negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, akan produknya organik. Limbah budidaya udang berasal dari pakan yang tidak termakan fase udang, kulit hasil molting udang, dan jasa teknik lain air budidaya, misalnya plankton dan mikroorganisme. Teknik pengolahan pada kualitas air pada budidaya sistem bioflok. Pada awalnya, teknologi bioflok merupakan teknologi pengolahan limbah berupa lumpur aktif yang melibatkan aktivitas mikroorganisme. Limbah ini bisa menurunkan kualitas air, bersifat toksik, dan hal terburuk bisa membunuh ikan. Latar belakang bioflok dilakukan karena kotoran yang dihasilkan lele bisa beracun lagi lele itu sendiri. Bioflok sendiri juga berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok yang berarti gumpalan. Latar belakang rumput laut. Walaupun perkembangan budidaya rumput laut di Indonesia semakin membaik, tetapi beberapa lokasi mengalami penurunan produksi. Lingkungan rumput laut. Lingkungan dilakukan secara langsung untuk mengetahui karakteristik lokasi, yaitu data faktor keterlindungan. Adapun kendala perairan rumput laut. Kendala perairan berkaitan erat dengan penetrasi cahaya ke dalam perairan di desa. Arahkan pada saat surut berkisar 1-2,3. Penerapan biosecurity. Penerapan biosecurity adalah industri aquaculture saat ini dipandang sangat penting sebagai salah satu faktor penentuan keberlanjutan produksi. Prinsip-prinsip diaplikasikan sangat luas dan hal ini mencakup berbagai komponen yang meliputi tindakan pencegahan, pengendalian, dan pemusnahan penyakit. Berbeda dengan industri peternakan, industri yang cukup unik karena memiliki beberapa jenis sistem produksi yang disesuaikan dengan tujuan dan jenis sistem produksi. Faktor oseanografi. Faktor oseanografi dan parameter kualitas air sangat menentukan keberlanjutan kegiatan budidaya rumput laut. Sekian dan terima kasih.